Bab 221. Akhirnya selesai juga. Setelah mengajari anak-anak mandi, Wira pun memijat-mijat pinggangnya dan meregangkan tubuhnya. Para penduduk buru-buru mendekat dan membawa pergi anak-anak yang masih tidak bersedia meninggalkan Wira. Saat Wira melambaikan tangan kepada anak-anak itu, tiba-tiba ada sepasang tangan kecil yang memijat pundaknya. Lalu, terdengar suara Dian bertanya, "Tuan, capek enggak?" Pijatan Dian membuat tubuh Wira yang sakit terasa hangat. Wira pun menjadi tegang dan berkata, "Tadi memang agak capek, tapi pijatanmu sudah membuatku segar kembali. Kalau begitu, kupijat sebentar lagi ya." Dian mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Alat penggali itu sangat berharga, kamu harus menyuruh Wisnu dan saudara-saudaranya untuk menjaga rahasia. Lebih baik kalian buat surat perjanjian saja. Selain diberikan kepada pemerintah, garam yang diproduksi mereka hanya boleh dijual kepada kita. Nggak ada yang bisa menandingi keefektifan surat perjanjian. Sebaiknya kita melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu." Wira menjawab sambil memejamkan matanya, "Kamu benar, tapi kita masih nggak perlu buat surat perjanjian untuk sementara. Entah seberapa dalam penggalian yang diperlukan untuk menghasilkan air asin. Kita tunggu sehari lagi saja. Kalau masih belum menghasilkan air asin, kita kembali ke kota pusat pemerintahan." Dian mengiyakan sambil mengangguk. Kemudian, dia memijat pelipis Wira dengan lembut hingga Wira tertidur. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar orang yang berteriak, "Air garamnya sudah keluar." Seluruh dusun langsung heboh. Fabrian juga turun dari kereta kuda dan berlari ke tambak garam. Dia bergumam dalam hati, "Paman Wira memang hebat, pantas saja Paman Putro menyuruhku menjalin hubungan erat dengannya." Dodi, Danur, dan yang lain langsung merasa bangga, seolah-olah sudah bisa menebak hasil seperti ini. Mata Dian pun berbinar. Dia membangunkan Wira yang sudah tertidur, lalu berseru, "Tuan, air garamnya sudah keluar." "Oh." Wira hanya mengiyakan. Kemudian, dia meregangkan lehernya dan berkata, "Coba pijat leherku, pakai tenaga yang lebih besar, ya." Dian pun mematung di tempat setelah melihat Wira yang sama sekali tidak bergeming. Cara penggalian ini merupakan penemuan terbesar kelima di Atrana kuno. Semua tambak garam di Vika adalah tambak garam dangkal karena digali secara manual. Dengan menggunakan cara penggalian ini, kedalaman penggalian bisa mencapai ratusan meter dan bahkan lebih dalam lagi. Dengan begitu, tambak garam akan menghasilkan air asin dan gas alam secara otomatis. Namun, alat yang mereka ciptakan itu masih merupakan model yang paling mendasar. Untuk menggali hingga ribuan meter, alat penggali yang diperlukan jauh lebih kompleks. Air asinnya sudah keluar, dusun Lovita sudah bisa bangkit kembali. Kita bisa memasak garam sendiri tanpa harus bekerja di dusun lain lagi. Ayah, kamu sudah lihat, tambak garam di dusun Lovita sudah pulih lagi. Ketujuh bersaudara itu menatap ke langit dan berkata sambil menyeka air mata mereka. Kemudian, Wisnu membawa saudara-saudara mereka keluar dari tambak garam. Setelah mendengar kabar ini, para penduduk dusun Lovita langsung menangis gembira, karena merasa sudah mendapatkan peluang hidup yang baru. Sebagai pemilik tambak di dusun mereka, Wisnu adalah orang yang sangat adil. Jadi, kehidupan mereka pasti akan membaik. Wisnu membawa saudara-saudaranya ke hadapan Wira, lalu berlutut dan berkata, "Tuan, air asinnya sudah keluar. Keluarga Lovita nggak akan melupakan jasamu ini. Kami akan menjual garam yang kami produksi kepadamu dengan harga 1 gabak lebih murah per setengah kilonya." Wira menggeleng dan menjawab, "Nggak bisa begitu." "Ah." Wisnu bersuara lagi, "Tuan, kalau begitu, aku akan menjualnya 2 gabak lebih murah kepadamu." Bab 222. Jika bukan karena mereka kekurangan, Wisnu bahkan bersedia memberikan garamnya secara gratis kepada Wira. Namun, harga pasar garam hanya 45 gabak per setengah kilogram. Sementara itu, mereka masih perlu membeli sejumlah besar kayu dan arang, juga harus menyerahkan 30% garam kepada pihak pemerintah dan membayar pajak. Sedikit uang yang tersisa dari penjualan garam hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Bahkan menurunkan harga 1 gabak saja sudah sangat berpengaruh. Dengan menurunkan 2 gabak, mereka tidak akan cukup makan. Namun, tanpa bantuan Wira, Wisnu tidak mungkin bisa menolong putranya dan tambak garam mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan air garam. Dia harus membalas kebaikan Wira. Wira menggeleng dan berkata, "Wisnu, kamu salah paham. Aku bukan mau kamu mengurangi harga garamnya, melainkan merasa harganya terlalu murah. Menurut harga pasar, setengah kilogram garam harganya 4 gabak. Dengan harga begitu, kalian juga hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Jadi, aku putuskan untuk membeli garam kalian dengan harga 8 gabak. Setiap tahun, aku akan mengambil 300.000 kilogram garam dari kalian." Para penduduk dusun Lovita langsung heboh.
Mereka semua berlutut dan tidak berhenti bersujud di hadapan Wira. Biasanya, para pedagang garam selalu berusaha mendapatkan harga terendah. Tidak ada seorang pun pedagang garam yang berinisiatif untuk menaikkan harga pembelian dan membiarkan mereka menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan keluarga Yumandi juga hanya menawarkan harga 6 gabak per setengah kilogram garam kepada pemilik tambak garam. Harga 8 gabak yang diberikan Wira adalah harga yang sangat tinggi. 8 gabak. Wisnu pun tertegun sejenak. Kemudian, dia menggeleng dan berkata, "Tuan, nggak boleh, kalau begitu, kamu akan rugi. Biaya pengangkutan garam dari tempat ini ke Kabupaten Uswal sangat mahal. Kami sudah puas kalau kamu bersedia membayar 4 gabak. Kami nggak berharap bisa hidup kaya, yang penting bisa hidup berkecukupan." "Benar, Tuan. Sebaiknya kamu beli garamnya dengan harga 4 gabak saja. Kami nggak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Sebagai pedagang garam, kamu juga harus menghadapi banyak rintangan. Di sepanjang perjalanan ada bandit, kamu masih harus mempekerjakan orang untuk mengangkut garamnya agar nggak dirampok mereka." Ada banyak penduduk yang juga membujuk Wira. Meskipun sangat ingin menerima tawaran Wira, mereka juga khawatir Wira akan rugi dan tidak bisa mempertahankan bisnis ini. Dibandingkan menjual garam kepada keluarga Yumandi, mereka lebih rela menjual garam kepada Wira dengan harga yang sama. "Kalian jangan menolak lagi," Wira berkata dengan santai, "hanya saja, ada satu prosedur tambahan yang harus kalian lakukan sebelum memasak garam. Dengan begitu, kerjaan kalian akan bertambah. Tapi, kualitas garam yang dihasilkan akan lebih bagus dan harga jualnya juga bisa menjadi lebih tinggi." Garam yang diproduksi Vika sangat kotor. Wira berencana untuk membangun kolam penyaringan sehingga air asin bisa disaring terlebih dahulu sebelum dimasak. Dengan begitu, garam yang dihasilkan juga akan menjadi lebih bersih. Ketujuh bersaudara dan penduduk dusun Lovita buru-buru menjawab, "Kami akan mematuhi perintah Tuan." Mereka sudah menerima tambahan 4 gabak dari Wira. Jadi, mereka tidak peduli meskipun harus melakukan satu prosedur tambahan dalam memproduksi garam. Mereka hanya khawatir Wira tidak akan menghasilkan uang karena sudah mengeluarkan begitu banyak uang. "Hai, Tuan Wira terlalu baik hati. Dia melihat kita hidup menderita sehingga rela memberikan uang tambahan kepada kita," pikir para penduduk dusun Lovita. Dian berkata, "Kalau begitu, ayo kita tulis surat perjanjian. Dengan begitu, kedua belah pihak punya jaminan." "Oke, ayo kita tulis surat perjanjiannya," jawab Wisnu. Asalkan sudah memiliki surat perjanjian, semuanya tidak akan bisa diubah meskipun keluarga Yumandi mempersulit mereka. Namun, tanpa surat perjanjian, keluarga Yumandi akan mengintimidasi mereka. Wisnu dan yang lainnya mungkin bisa bertahan, tetapi penduduk dusun pasti tidak berani melawan. Sony mengeluarkan kertas dan kuas, lalu Dian pun menulis selembar surat perjanjian. Baru saja kedua belah pihak hendak menandatanganinya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menerobos masuk. Orang yang memimpin di depan memakai pakaian inspektur. Dia diikuti oleh sekelompok prajurit pemerintah. "Pak Maudi, Pak Linus." Setelah melihat kedua orang itu, penduduk dusun langsung menunduk. Ada beberapa orang yang bahkan gemetar ketakutan. Wisnu yang merupakan pemilik tambak garam juga langsung menjadi tegang. Wira bertanya, "Siapa mereka?" Wisnu menjawab dengan suara rendah, "Maudi itu anggota keluarga Yumandi. Dia bertanggung jawab untuk menghubungi para pemilik tambak garam dan menerima garam untuk keluarga Yumandi. Yang satu lagi Pak Linus. Dia bertanggung jawab atas keamanan Vika, juga punya kekuasaan untuk menentukan jam memasak garam. Dia sudah disuap keluarga Yumandi." Wira mengerutkan kening tanpa berkomentar. Setelah tinggal selama 3 hari di dusun Lovita, dia sudah mengerti banyak hal. Kompor para pekerja hanya boleh menyala pada waktu yang ditentukan pihak pemerintah. Jika ada orang yang tertangkap basah masih bekerja di luar waktu yang ditetapkan, prajurit inspeksi akan membawa orang-orang itu ke gudang garam untuk diadili. Pihak gudang garam juga akan mengutus inspektur untuk membawa pasukan datang memeriksa. Dengan begitu, mereka baru bisa mencegah penduduk memasak garam secara diam-diam. Bab 223. Jika seseorang menyinggung inspektur, jangankan waktu memasak garam yang akan dipersingkat, orang itu juga mungkin tidak diizinkan untuk memasak garam lagi. Dengan mengendalikan para pejabat kecil di gudang garam, keluarga Yumandi baru bisa memonopoli produksi dan perdagangan garam. Begitu melihat Wira, tatapan Maudi langsung menjadi dingin. Dia berjalan ke hadapan Wisnu, lalu bertepuk tangan. Kedua pengawal pun berlari mendekat dengan membawa sebuah kotak kecil, lalu menaruhnya di atas lantai dan membukanya. Isi kotak itu adalah uang perak. 7 bersaudara keluarga Lovita dan sekelompok penduduk dusun pun menatap uang perak itu dengan terkejut. "Wisnu, di sini ada 1 juta gabak." Maudi berkata dengan angkuh, "Tambak garammu sudah menghasilkan air asin lagi. Jadi, keluarga Yumandi memutuskan untuk mendukungmu. Asalkan kamu menandatangani surat perjanjian dengan keluarga Yumandi, kelak garam produksi dusun kalian akan dibeli keluarga Yumandi. Uang ini juga akan jadi milikmu."
Sebenarnya, alasan keluarga Yumandi memberikan 1 juta gabak ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara keluarga Lovita bisa menggali tambak garam baru secepat itu. Namun, mereka tidak mungkin mengatakannya secara langsung. Ada banyak penduduk yang tergiur. Dengan 1 juta gabak ini, mereka sudah bisa melewati kehidupan yang baik. Namun, ada juga penduduk yang diam-diam menggeleng sambil menatap Wisnu. Mereka bermaksud untuk mencegah Wisnu menerima tawaran itu. Bagaimanapun juga, mereka tahu keluarga Yumandi tidak sebaik itu. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Anggota keluarga Yumandi sudah datang dan dia juga didukung oleh Linus. Siapapun yang berani bersuara pasti akan menyinggung mereka. 6 saudara Wisnu juga menatapnya dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, mereka akhirnya mengurungkan niat mereka. Wira, Dian, dan Fabrian hanya menatap dalam diam. Mereka ingin tahu apakah Wisnu akan dibutakan oleh uang atau tidak. Setelah mengalihkan perhatiannya dari sekotak uang itu, Wisnu menggeleng dan menjawab, Pak Maudi, garam yang diproduksi keluarga Lovita hanya akan dijual kepada Tuan Wira. Kami sudah menandatangani surat perjanjian. Waktu tambak garam keluarga Lovita kering dan anakku hampir mati kesakitan, di mana keluarga Yumandi. Sekarang, kalian baru muncul setelah tambak garamku kembali normal. Jangan harap kalian bisa mengambil keuntungan begitu saja. Maki Wisnu dalam hati. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan terus terang karena takut menyinggung keluarga Yumandi. Maudi pun berkata dengan muram, kami kira aku buta. Surat perjanjian itu masih belum ditandatangani. Pak Mandi, jangan paksa aku lagi. Wisnu memohon, Tuan Wira sudah menyelamatkan putraku dan membantu keluargaku menggali tambak garam. Dia juga bersedia membeli garam kami dengan harga 8 gabak. Dia adalah orang yang sangat berjasa bagi keluargaku. Aku nggak akan melakukan perbuatan yang begitu nggak tahu berterima kasih. Maudi berkata dengan kesal, keluarga Yumandi juga bisa membeli garammu dengan harga 8 gabak dan memberimu 1 juta gabak ini. Apa yang diberikan keluarga Yumandi jauh lebih banyak daripada yang diberikannya. Pikirkan baik-baik, jangan kira kamu bisa menjual garam mentang-mentang tambak garammu sudah normal kembali. Ada banyak penduduk yang menunduk dengan tidak berdaya. Tanpa karung pemerintah yang diberi stempel resmi, seberapa banyak pun garam yang dimiliki mereka tetap hanya bisa dijual sebagai garam pribadi. Masalahnya, keluarga Yumandi bisa mengendalikan semua prosedur itu. Jadi, mereka hanya bisa bergantung pada keluarga Yumandi untuk menjual garam. Aku. Wisnu merasa sangat kewalahan. Tiba-tiba, dia mengambil surat perjanjian yang ditulis Dian, lalu menggigit jarinya hingga berdarah dan menempelkan sidik jarinya ke kertas itu. Setelah itu, dia berkata, Pak Maudi, aku sudah membuat pilihan. Biarpun gak bisa menjual garam, aku juga terima. Pokoknya, aku gak akan melakukan hal yang mengkhianati hati nuraniku. Dasar gak tahu diri. Maudi langsung marah dan hendak menamparkan Wisnu. Sampai saat ini, tidak ada satupun pemilik tambak garam yang berani menolak tawaran keluarga Yumandi, apalagi di depan umum. Plak. Terdengar suara tamparan yang nyaring. Semua orang pun tercengang. Wisnu baik-baik saja, tetapi pipi Maudi malah dihiasi bekas tamparan. Wira menarik kembali tangannya lalu berkata, mau memukul orangku di hadapanku. Bernyali sekali kamu. Dari tadi, Wira tidak ikut campur karena ingin melihat apa yang akan dilakukan Wisnu di bawah intimidasi keluarga Yumandi. Berhubung Wisnu tidak mengecewakannya, dia tidak mungkin membiarkan Wisnu dipermalukan di depan umum. Kamu itu hanya seorang anak bau kencur dari desa. Beraninya kamu memukulku. Maudi sudah mengetahui latar belakang Wira. Jadi, dia sama sekali tidak takut. Dia menoleh ke arah Linus dan berteriak, Pak Linus. Linus yang berdiri di samping langsung menghunuskan pedangnya dan berkata, orang yang berani melakukan kekerasan di hadapanku pasti adalah seorang penjahat besar. Tangkap dia. 2 prajurit pun berjalan ke arah Wira sambil memegang pedang. Baru saja Danu dan Dodi hendak bertindak, Fabrian sudah terlebih dahulu maju dan berjalan ke hadapan Linus. Kemudian, dia menamparkan Linus dan memaki, bajingan. Apa kamu sudah buta? Beraninya kamu menyentuh Paman Wira? Apa kamu sudah bosan hidup? Bab 224. Nada bicara dan tindakan Fabrian sudah membuat Linus murka. Dia pun memaki. Beraninya kamu memukulku. Plak. Fabrian menamparnya lagi dan mendengus. Asal kamu tahu, aku bukan hanya akan memukulmu. Kalau sudah kembali ke kota pusat pemerintahan nanti, aku juga akan menyuruh orang untuk menghukummu. Habis itu, aku juga akan menyelidiki seberapa banyak penduduk yang sudah kamu peras selama ini dan menjebloskanmu ke penjara. Linus langsung berkeringat dingin dan bertanya. Siapa kamu sebenarnya? Aku Fabrian Gumilar, putra sulung keluarga Gumilar. Jawab Fabrian. Setelah mendengar ucapan Fabrian, ekspresi Maudi langsung berubah drastis. Di sisi lain, para penduduk dusun Lovita juga terkejut. Keluarga Gumilar merupakan keluarga bangsawan dan keluarganya Putro. Bro. Linus langsung berlutut dan memohon, Tuan Fabrian, maafkan aku yang nggak mengenalimu. Jangan ambil hati ya, anggap saja aku nggak mengatakan apa-apa. Buat apa kamu memohon padaku? Yang kamu singgung itu Paman Wira. Fabrian berkata, dia itu teman dekat pamanku. Jadi, masalahnya juga merupakan masalah keluarga Gumilar. Selain itu, Pak Farhan sangat menghormatinya. Bahkan Kenny juga membantah ucapan keluarga Yumandi dan menjual kutipan garam kepadanya. Kamu itu hanya seorang inspektur.
Beraninya kamu menjadi pesuruh keluarga Yumandi dan mempersulit Paman Wira. Coba katakan, apa kamu sudah bosan hidup? Bentak Fabrian. Maafkan aku. Linus langsung bersujud dan berkata, Tuan Wira, aku harap kamu bermurah hati dan melepaskanku, aku sudah tahu salah. Kelak, aku gak akan berani melakukannya lagi. Wira melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Pejabat kecil yang hanya tahu menyanjung orang berkedudukan tinggi dan menindas rakyat jelata ini tidak akan benar-benar berubah. Fabrian menendang Linus, lalu memberi perintah, pergi sana. Beritahu pejabat-pejabat kecil di gudang garam, keluarga Gumilar akan mencabut jabatan siapapun yang berani mencari masalah dengan keluarga Lovita dan mencegah pamanku membeli garam. Baik, baik, Linus buru-buru pergi dengan ketakutan. Wira melirik Maudi, lalu berkata, pulang dan beritahu kepala keluarga Yumandi, tindakannya selama beberapa hari terakhir sudah membuatku sangat marah. Apabila hal ini terulang lagi, aku akan menghancurkan mata pencaharian keluarga Yumandi. Kalau nggak percaya, coba saja. Menghancurkan mata pencaharian keluarga Yumandi. Kamu kira kamu itu siapa? Tapi, aku akan memberitahunya. Nanti, kamu akan tahu mata pencaharian siapa yang akan dihancurkan. Cibir Maudi. Kemudian, dia menyuruh pengawal menyimpan kembali kotak uang itu dan meninggalkan dusun Lovita. Kekhawatiran 7 bersaudara keluarga Lotiva dan penduduk dusun pun langsung sirna. Awalnya, mereka mengira keluarga Yumandi akan menghalangi mereka untuk menjual garam kepada Wira. Sekarang, mereka sudah tahu bahwa Wira mendapatkan bantuan dari keluarga Gumilar dan Pak Farhan. Bahkan pengurus gudang garam juga sudah tunduk pada Wira. Jadi, untuk apa mereka takut? Setelah menandatangani perjanjian dengan Wisnu, Wira pun membayar uang muka pembelian garam. Meskipun para penduduk memintanya untuk tinggal, Wira harus menolak. Sebab, kompetisi puisi naga akan diadakan lusa. Sebagai juri, dia harus hadir. Begitu masuk ke kereta kuda, Wira langsung memejamkan matanya dan menebus kekurangan tidur selama 4 hari ini. Selama tinggal di dusun Lovita, suara penggalian yang terlalu besar membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Dian yang berada di samping tidak berhenti menatap Wira. Dia sedang memikirkan tentang taruhan 3 hari yang lalu. Apa sebenarnya yang diinginkan Wira? Dia sangat penasaran dan ingin bertanya, tetapi juga takut dan malu. Oleh sebab itu, dia pun merasa sangat serba salah sepanjang perjalanan. Saat ini, hanya tersisa 5 km sebelum mereka sampai ke kota pusat pemerintahan. Di 500 meter jauhnya, 10 orang bertopeng sedang bersembunyi di hutan yang ada di samping jalan. Ada seseorang yang terlihat sangat dingin dan tidak berekspresi. Orang lainnya pun menjauh darinya karena takut pada tatapannya yang tajam. Orang bertopeng yang memimpin kelompok ini berjalan menghampiri pria parubaya bertatapan dingin itu, lalu berkata, dia punya 10 bawahan. Target kita adalah 10 pemuda itu. Di antara mereka, ada 4 orang yang merupakan praktisi seni bela diri. Dengar-dengar, ada 2 orang yang keterampilan bela dirinya luar biasa tinggi. Kamu hadapi saja kedua orang itu. Oke. Pria parubaya bertatapan dingin itu menjawab, mencegat 1 orang 100.000 gabak, tambahan 100.000 gabak untuk 1 tebasan, dan membunuh 1 orang 1 juta gabak. 5 tebasan gratis 1 tebasan, membunuh 3 orang B gratis 1 orang. Pemimpin bertopeng itu pun memaki, sialan. Biasanya dalam perkelahian geng, kamu sudah langsung setuju untuk bertarung dengan tawaran 10.000 gabak mel. 1 tebasan juga hanya 10.000 gabak, membunuh seseorang paling mahal juga 100.000 gabak. Kenapa sekarang malah tambah 10 kali lipat? Itu perkelahian antar geng, sedangkan ini perampokan dan pembunuhan yang merupakan kejahatan besar. Harganya tentu saja harus dinaikkan. Oke, target kita sudah mendekat. Kamu bantu aku cegat 2 orang terkuat itu. Bayar dulu. Nanti saja habis masalah ini selesai. Nggak bisa. Gimana kalau kamu mati? Aku mau minta bayarannya sama siapa? Dasar. Bab 225. Di dalam kereta kuda, Wira membuka matanya dan berkata, kalau kamu terus menatapku, aku akan minta bayaran lo. Ah, Tuan, aku. Petik 2. Dian yang ketahuan mengintip Wira langsung merasa malu dan kewalahan. Wira pun berkata sambil tersenyum, aku cuma bercanda. Wanita di era ini sangat mudah tersipu. Digoda sedikit saja sudah langsung panik. Dian berkata dengan malu, Tuan, aku sudah kalah taruhan. Permintaan sulit apa yang kamu mau aku setujui? Wira merasa agak malu dan berkata, permintaan itu agak sulit diutarakan. Soalnya, memang agak keterlaluan dan bertentangan dengan moral. Jadi, aku gak akan memaksamu untuk setuju meskipun kamu kalah taruhan. Wajah Dian sudah semerah tomat. Dia menjawab, Tuan, boleh nggak kita tunggu sampai kembali ke kota? Di sini kurang nyaman. Wira mengatakan permintaan itu sulit diutarakan, keterlaluan, dan bertentangan dengan moral. Selain tidur bersama, ada hal lain apa lagi? Dian tidak menyangka ternyata Wira adalah orang seperti itu. Namun, dia juga bisa mengerti. Wira sudah menikah dan masih muda. Sepanjang perjalanan ini, istri Wira tidak ikut dan dia adalah satu-satunya wanita di sisi Wira. Jadi, wajar saja Wira memiliki niat itu. Hanya saja, permintaan Wira sudah agak merendahkan Dian. Wira pasti mengira Dian sudah tidak suci lagi karena sudah menikah 3 kali.
Namun, tak ada yang tahu bahwa dia masih. Hai, berhubung sudah kalah taruhan, Dian tidak akan ingkar janji. Hanya saja, melakukannya di dalam kereta kuda sangatlah tidak nyaman. Wira bertanya dengan heran, kenapa harus sampai kembali ke kota? Berhubung kita sudah membahasnya, aku sudah nggak sabar. Tuan, di luar ada orang. Kalau kita melakukannya, mereka akan dengar. Jawab Dian dengan berdebar. Dia berpikir, wajah Tuan sudah memerah, sepertinya libidonya memang sudah naik sehingga dia nggak tahan lagi. Wira berbisik, kalau kita mengecilkan suara, mereka nggak akan dengar kok. Lagian, kereta kuda yang berguncang juga menimbulkan suara yang cukup ribut. Dian langsung merasa sangat berdebar. Wira berdesah, biarpun aku membutuhkanmu, aku nggak akan memaksa. Semuanya tergantung pada pilihanmu. Aku, meskipun nggak kalah taruhan, asal Tuan menginginkanku, aku akan setuju. Bagaimanapun juga, kamu sudah menyelamatkanku. Melihat wajah Wira yang tampan, Dian terasa agak pahit. Kemudian, dia memejamkan matanya yang sudah hampir, meneteskan air mata dan mulai membuka ikat pinggangnya. Wira langsung terkejut dan menahan tangan Dian, lalu bertanya dengan heran, Nona Dian, apa yang kamu lakukan? Hah? Dian pun membuka kedua matanya. Setelah melihat reaksi Wira, dia tahu bahwa dirinya sudah salah paham. Dia buru-buru mengikat kembali ikat pinggangnya dan menjawab, ikat pinggangku longgar. Aku mau ikat ulang. Uhuk. Wira menyadari apa yang dipikirkan Dian dan berkata, maaf, ucapanku yang nggak jelas. Aku memerlukanmu untuk membantuku berbisnis. Bukan itu. Oh. Dian yang tadinya sudah tegang pun menjadi lega. Namun, entah kenapa dia juga merasa agak sedih. Ternyata Wira hanya membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Aku tahu permintaan ini sangat menyulitkanmu, apalagi keluarga Wibowo itu keluarga besar. Wira berkata sambil tersenyum pahit, masalahnya, aku benar-benar kekurangan anggota. Hanya ada Sony saja yang setidaknya lebih bisa berbisnis, tapi dia juga cuma bisa mengurus urusan kecil. Jadi, aku mau meminta bantuanmu dan akan memberimu keuntungan sebanyak 10%. Aku jamin dalam 3 tahun, kamu akan dapat keuntungan 10 kali lipat lebih banyak dari bisnis keluarga Wibowo. Dian menunduk dan menjawab dengan lemah, kalau Tuan butuh bantuanku, aku tentu saja setuju. Kamu nggak perlu ungkit soal uang. Begitu kembali ke Kabupaten Uswal, aku akan mengurus masalah di keluarga Wibowo dulu. Setelah itu, aku akan menuruti semua perintahmu. Terima kasih, seru Wira dengan gembira. Dia akhirnya mendapatkan seseorang yang berbakat dalam pengelolaan bisnis. Dengan begitu, tokonya sudah bisa dibuka sesegera mungkin. Sama-sama, jawab Dian sambil menunduk dengan sedih. Dia berpikir, Tuan itu orang yang sangat berbakat, juga punya istri secantik Wulan. Mana mungkin dia menyukaiku yang sudah menikah 3 kali dan membawa sial kepada semua suamiku. Klontang. Kereta kuda tiba-tiba berguncang hebat. Kemudian, terdengar suara Danu yang tajam, Kak Wira, ada orang yang mau merampok kita. Bab 226. Hati-hati. Wira menarik Dian ke tengah kereta kuda, lalu mengeluarkan sebuah busur silang dan mengadang di depannya dengan ekspresi serius. Dian pun ketakutan dan mematung di tempat. Di luar kereta kuda, 11 orang bertopeng menerjang keluar. Mereka semua terlihat kekar dan kuat. Jangan pedulikan kereta di depan, bunuh saja pria yang ada di kereta belakang itu. Teriak pemimpin bertopeng itu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Danu dan Dodi, lalu berkata pada pria parubaya bertatapan dingin itu, kamu hanya perlu halangi mereka berdua. Sebagai praktisi seni bela diri, dia langsung tahu bahwa Danu dan Dodi adalah ancaman terbesar. Sementara itu, kemampuan Gandhi dan Ganjar seharusnya kurang lebih sama dengan bawahannya. Jadi, dia tidak takut pada mereka. Pria parubaya bertatapan dingin itu berkata dengan lantang, kedua anak itu sepertinya sangat hebat. Aku seharusnya nggak bakal bisa menghalangi mereka tanpa mengerahkan kekuatan penuh. Kalau mereka terluka atau terbunuh, kamu tetap harus membayarku. Baik, jawab pemimpin bertopeng sambil menggertakkan giginya. Dia tidak takut pria parubaya bertatapan dingin itu melukai atau membunuh orang. Pada saat perkelahian antar geng, dia belum pernah melihat pria parubaya bertatapan dingin itu melukai atau membunuh siapapun. Shoot! Pria parubaya bertatapan dingin itu menyerang ke arah Dodi yang berada di paling depan dengan kecepatan secepat kilat. Seorang ahli. Dodi turun dari kuda dan langsung menghunuskan pedang Treksa. Di sisi lain, pria parubaya bertatapan dingin itu menebaskan golok hitamnya. Perang! Begitu pedang dan golok saling menghantam, kedua orang itu pun tertegun. Dodi merasa terkejut karena pedang Treksa tidak bisa mematahkan golok lawannya. Selain itu, model golok lawannya ini sangat mirip dengan golok ayahnya dan Kadir.
Saat melihat ada celah besar di goloknya, pria parubaya bertatapan dingin sangat terkejut. Dia tidak menyangka pedang yang digunakan bocah di depannya begitu hebat dan mampu merusak goloknya. Setelah hening sesaat, Dodi berteriak. Beraninya kamu merampok Kak Wira. Kamu kira aku ini hanya hiasan. Kemudian, Dodi menggenggam pedang dengan dua tangan dan mengerahkan teknik pedang yang diajarkan ayahnya, yaitu teknik pedang 100. Dia pun menyerang lawannya dengan sengit. Pria parubaya bertatapan dingin itu menangkis serangan demi serangan Dodi, lalu bertanya dengan terkejut. Nak, siapa yang mengajarkan teknik pedang ini kepadamu? Ayahku, jawab Dodi sambil menyerang dengan lebih garang lagi. Pria parubaya ini sepertinya juga sangat memahami teknik pedang ini sehingga bisa menangkis semua serangannya. Selain itu, teknik yang digunakan pria parubaya ini juga sama dengan teknik pedang yang diajarkan ayahnya. Saat menghadapi dua serangan terakhir Dodi, pria parubaya itu berguling dan hampir tidak mampu menangkis serangan itu. Kemudian, dia bertanya dengan terkejut, apa ayahmu itu Hasan Darmadi? Orang yang berhasil mempelajari seluruh teknik pedang 100 tidaklah banyak. Bagaimana kamu tahu nama ayahku? Cepat katakan, apa kamu itu musuhnya? Biarpun dua jurus terhebatnya gagal, Dodi tidak patah semangat dan lanjut menggunakan teknik lain. Dia tidak lagi menggunakan teknik pedang 100, melainkan teknik pedang mendasar yang menunjukkan ketajaman pedang Treksa. Bajingan, mana mungkin aku ini musuh Kak Hasan? Aku ini kawannya. Kalian itu Danu dan Dodi, kan? Aku Paman Andi. Cepat berhenti. Pria parubaya bertatapan dingin itu tidak melawan lagi dan berlari menjauh. Paman Andi. Dodi pun berhenti dan bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan ayahku? Kita bicarakan saja lagi nanti. Cepat singkirkan dulu orang-orang itu. Aku ini orang yang mereka bayar untuk menyerang kalian. Jadi, aku nggak bisa menyerang mereka. Selesai berbicara, pria parubaya itu menusukkan pedangnya ke arah tulang rusuknya, lalu jatuh ke lantai dengan kepala miring dan mata terbuka lebar. Dia terlihat seolah-olah sudah mati tertikam. Dodi pun tertegun. Kemudian, dia menoleh ke arah kereta kuda dan menerjang ke sana bersama pedangnya. Pemimpin bertopeng itu memimpin 10 orang yang bersenjatakan pedang untuk menyerang ke arah kereta kuda dengan garang. Namun, pemuda dari tim penjual ikan tidak takut. Hanya saja, mereka secara refleks hendak mengeluarkan busur silang dari kantong masing-masing. Bab 227. Jangan pakai busur silang dulu. Wira yang berada dalam kereta kuda berkata dengan suara tajam, ini bukan perampokan, mereka datang untuk membunuh kita. Danu, apa kamu bisa menangkap pemimpin mereka hidup-hidup? Jika menggunakan busur silang, mereka semua harus dibunuh dan kematian mereka harus disamarkan dengan luka tebasan pedang. Namun, apabila bisa menangkap pemimpin itu, mereka bisa mengetahui dalang di balik penyerangan ini. Danu turun dari kuda sambil memegang pedangnya, lalu menjawab, mereka semua menguasai keterampilan seni bela diri, juga nggak kalah hebat dari Gandhi dan Ganjar. Tapi, aku akan mencobanya. Kalian lindungi Kak Wira dan Tuan Fabrian dengan baik. Sekelompok orang pun berjaga di depan kereta kuda Wira dan Fabrian. Anak itu sombong sekali. Beraninya dia melawan kita semua sendirian. Dia benar-benar sudah bosan hidup. Cibir pemimpin bertopeng itu. Kemudian, dia mengisyaratkan 4 bawahannya untuk menyerang Danu dari segala sisi. Perang. Krek. Begitu Danu menebaskan pedangnya, orang bertopeng di paling depan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Namun, pedangnya langsung patah dan ketajaman pedang Treksa berhasil memenggal kepalanya. Ah! Melihat ketajaman pedang Treksa, 3 orang bertopeng lainnya langsung ketakutan dan melarikan diri. Danu mengejar mereka, lalu menghabisi 2 orang lagi. 1 orang yang tersisa berhasil berlari kembali ke sisi pemimpinnya. Dalam sekejap, 3 dari 10 orang sudah tewas. 7 orang sisanya menatap pedang Treksa itu dengan terkejut. Bagaimana mungkin mereka mampu melawan pedang setajam itu? Ayo serang dia bersama, lalu rebut pedangnya. Kita akan jadi kaya, teriak pemimpin bertopeng itu dengan gembira. Dia pun langsung menyerang Danu diikuti dengan 7 orang lainnya. Di bawah kepungan 8 orang, Danu tetap melawan dengan gigih dan sama sekali tidak mundur. Pertarungan itu berlangsung untuk sesaat. Ah! Tiba-tiba, ada 2 orang bertopeng yang jatuh ke lantai dan berteriak kesakitan akibat serangan Dodi. Orang bertopeng lainnya menoleh dan melihat pria parubaya itu sudah tergeletak di lantai di kejauhan. Mereka semua pun ketakutan. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui seberapa hebat pria parubaya itu. Namun, dia malah terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Setelah melihat serangan Dodi yang lebih garang daripada Danu, mereka langsung kehilangan semangat tempur dan melarikan diri. Danu dan Dodi mengejar dan membantai mereka satu persatu. Tidak lama kemudian, semua orang sudah tewas selain pemimpin bertopeng itu. Kak Wira, kami sudah berhasil menangkapnya.
Danu menahan pemimpin bertopeng itu, lalu menarik turun topengnya. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya. Wira bertanya dengan tatapan tajam. Siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Aku datang untuk merampokmu. Gak ada orang yang mengutusku. Pria baret itu berkata dengan berani, silakan bunuh aku. Aku gak takut. Bagus. Wira tersenyum ringan, lalu bertanya, apa kamu tahu dia itu siapa? Buat apa aku peduli dia itu siapa? Pria baret itu melirik Fabrian yang berpakaian mewah dan merasa terkejut, tetapi langsung mengabaikannya. Aku ini Fabrian Gumilar, putra sulung keluarga Gumilar. Kalau nggak takut nyusahin keluargamu, kamu boleh lanjut melawan. Ancam Fabrian dengan marah. Dari kecil sampai besar, dia masih belum pernah menghadapi bahaya seperti ini. Tuan Fabrian. Pria baret langsung gemetar dan bersujud sambil memohon, aku mohon ampuni aku. Orang yang mengutusku adalah Johan Silali dari Kabupaten Uswal. Dia hanya menyuruhku untuk membunuh tuan ini, bukan kamu. Aku akan menanggung semua akibatnya, tapi aku mohon lepaskanlah keluargaku. Keluarga Gumilar adalah keluarga bangsawan. Mereka pasti bisa menemukan dan menghabisi seluruh keluarganya dengan mudah. Mendengar jawaban pria baret ini, ekspresi Wira pun menjadi muram, tetapi dia tidak merasa heran. Berhubung tidak bisa menghentikan Wira mendapatkan garam, mereka pun menggunakan cara licik ini. Duk. Dodi memukul pria baret itu dengan gagang pedang hingga pria itu pingsan. Kemudian, dia menceritakan kepada Wira mengenai Paman Andi. Danu bertanya dengan heran, kawan ayah yang juga menguasai teknik pedang 100. Jangan-jangan, dia itu anggota pasukan Sirah Hitam. Selama ini, mereka tinggal di dusun kecil. Jadi, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai pasukan Sirah Hitam. Namun, saat menghadapi Kadir, mereka tahu ayah mereka adalah anggota pasukan Sirah Hitam. Setelah bertanya kepada Hasan, Hasan bukan hanya tidak menjawab, tetapi juga menyuruh mereka untuk tidak mencari tahu tentang hal ini. Wira berkata, ayo pergi lihat. Bab 228. Dulu, Kak Hasan pernah bilang dia punya 2 putra. Putra sulungnya bertemperamen tenang, sedangkan putra bungsunya sangat pemberani. Kalau begitu, kamu pasti Danu dan kamu itu Dodi. Andi berdiri, lalu berkata sambil menunjuk ke arah Danu dan Dodi. Kemudian, dia ke arah Wira dan bertanya, siapa dia? Wira mengamati pria parubaya itu, lalu menjawab, aku kakak sepupu mereka. Kamu anggota pasukan Sirah Hitam. Pemilik tubuh sebelumnya pernah mendengar tentang pasukan Sirah Hitam saat belajar di kota kabupaten. Mereka adalah pasukan militer Nuala yang terkuat. Setelah menghadapi desa 3 harimau, Wira juga tahu bahwa Hasan dan Kadir adalah anggota pasukan Sirah Hitam. Beberapa saat yang lalu, Putro juga pernah mengucapkan kata-kata mabuk tentang pasukan Sirah Hitam yang sudah dibubarkan dan khawatir Wira akan menjadi Dirga kedua. Andi berkata dengan bangga, aku ini pengawal pribadi Panglima Dirga yang ke-9. Dodi bertanya, siapa itu Panglima Dirga? Dodi sudah bertanya beberapa kali mengenal pasukan Sirah Hitam dan Panglima Dirga kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak menjawab dan malah menyuruhnya untuk berhenti bertanya. Sepertinya Kak Hasan gak kasih tahu kalian. Andi berkata dengan serius, Panglima Dirga adalah Panglima tertinggi pasukan Sirah Hitam. Aku dan ayahmu adalah pengawal pribadinya. Dia sangat memperhatikan prajuritnya dan memperlakukan kami seperti anak kandungnya. Dia mengajarkan kami teknik pedang, teknik tombak, dan teknik Wing Chun keluarga Utari agar kami bisa melawan puluhan bahkan ratusan musuh sendirian di medan perang. Danu bertanya, pasukan Sirah Hitam sehebat itu? Bukan hanya hebat, Panglima Dirga melatih kami menjadi anggota pasukan Sirah Hitam dan memimpin kami untuk berperang melawan musuh di mana-mana. Kami pernah berperang melawan suku barbar di perbatasan selatan hingga mereka nggak berani berkutik, dan akhirnya menyerahkan 10 wilayah untuk berdamai. Kami pernah menaklukkan bangsa Agrel, lalu mengambil kembali 3 provinsi dalam 1 tahun. Selama 3 tahun, bangsa Agrel sama sekali nggak berani melawan lagi. Selain itu, kami juga pernah mengalahkan bangsa Lokus di utara dan mengusir mereka dari wilayah Nuala, lalu menangkap pangeran bangsa Lokus ke ibu kota kerajaan. Jelas Andi dengan bangga, Danu dan Dodi langsung menjadi antusias. Hebat sekali. Di sisi lain, Wira bertanya dengan tenang, kalau begitu, kenapa kamu bisa berakhir seperti ini? Sampai saat ini, Wira sudah bertemu dengan 3 pengawal pribadi Dirga, yaitu Hasan, Kadir, dan pria parubaya ini. Dapat dikatakan bahwa situasi ketiga orang ini sekarang sangatlah buruk, yang satu menjadi petani, yang satu menjadi bandit, dan yang satu lagi menjadi pembunuh bayaran. Kretek. Andi mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan berlinang air mata, raja sebelumnya dan sekelompok pejabat bodoh di istana menuduh Panglima Dirga atas rencana pemberontakan. Jadi, mereka memberi perintah untuk membubarkan pasukan Sirah Hitam dan menjatuhkan hukuman mati kepada Panglima Dirga.
Sebagai pengawal pribadi Panglima, kami pun melarikan diri dari militer dan bersumpah untuk tidak melayani Nuala lagi. Apa? Danu dan Dodi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka ayah mereka memiliki pengalaman seperti itu. Wira juga mengerutkan keningnya. Ternyata Dirga berakhir seperti itu. Pantas saja Putro memperingatinya untuk tidak menjadi pejabat di istana agar tidak menjadi Dirga kedua. Kami sudah berjasa besar dalam melindungi kerajaan dan memiliki tabungan yang cukup besar. Meskipun pensiun dari militer, kami tetap bisa menjadi orang kaya. Andi menyeka air matanya dan melanjutkan, tapi ada begitu banyak kawan kami yang sudah gugur dalam peperangan. Bagaimana dengan keluarga mereka? Kami pun mengambil semua tabungan kami dan memberikannya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Di antara semua orang, Kak Hasan yang punya uang terbanyak. Dia memberikan setengahnya kepada kawan-kawan dan setengahnya lagi kepada keluarga Panglima Dirga. Kemudian, dia kembali ke rumah tanpa membawa sepeser pun. Aku sangat khawatir bagaimana kehidupannya selama ini. Danu dan Dodi sangat tercengang. Mereka tidak menyangka ayah mereka yang pendiam pernah melakukan hal semulia itu. Namun, hidup mereka memang sangat menderita karena Hasan sama sekali tidak membawa pulang uang. Gak usah khawatir. Sekarang, Paman Hasan melakukan bisnis bersamaku. Dia nggak kekurangan uang dan sedang membangun rumah besar untuk keluarganya. Jawab Wira. Andi memungut golok hitamnya, lalu mengamati kerusakan yang hampir menyebabkan golok itu patah. Dia pun merasa sedih dan memaki, dasar bajingan kecil. Kamu sudah merusak golok hitam yang diberikan Panglima Dirga kepadaku. Kalau ketemu sama ayahmu lagi, aku pasti akan mengadu kepadanya supaya dia menghukummu. Bab 229. Dodi menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum menyesal, Paman Andi, itu karena aku nggak tahu kamu itu siapa sebelumnya. Andi berbalik dan menjawab dengan acuh tak acuh, ya sudahlah. Kasih tahu ayahmu, Panglima Muda berhasil diselamatkan dan belum mati. Dia juga tinggal di kota pusat pemerintahan Jagabu. Kalau dia mau bertemu dengan Panglima Muda, suruh saja dia pergi ke kota bagian barat. Rumahnya itu rumah ketiga di bagian selatan Jalan Ubi. Dodi bertanya dengan bingung, Paman, siapa Panglima Muda itu? Andi berlari ke arah hutan sambil menjawab, ayahmu tahu siapa dia? Dodi bertanya lagi, Paman, aku belum tahu nama lengkapmu. Andi Tanjaya. Setelah sosok Andi hilang, ketiga orang itu kembali ke kereta kuda. Fabrian berkata dengan murung, Paman Wira, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau mau ambil jalur hukum, kita bisa mencari temanku di pengadilan daerah dan menghabisi si Johan. Tapi, kita nggak mungkin bisa sekalian menyeret keluarga Yumandi. Kalau lewat jalur pribadi, keluarga Yumandi palingan hanya akan ganti rugi dengan uang. Aku nggak sudi pakai uang mereka. Wira berkata dengan dingin, kalau merasa kesal pada mereka, lampiaskan saja amarah ini. Bagaimana caranya? Fabrian langsung bertanya dengan antusias, Paman Wira, kamu punya ide apa? Wira menjawab dengan acuh tak acuh, sebagian orang ikut aku kembali ke Vika, sebagian lagi ikut Fabrian kembali ke kota pusat pemerintahan. Fabrian bertanya dengan heran, buat apa kamu kembali ke Vika? Wira menjawab tanpa ekspresi, aku mau merusak fondasi keluarga Yumandi. Fabrian pun terkejut, Paman Wira, aku nggak tahu apa yang mau kamu lakukan. Tapi kalau kamu menyentuh fondasi keluarga Yumandi, mereka nggak akan diam saja. Wira mencibir, mereka sudah mengutus orang untuk membunuhku, buat apa aku takut? Para keluarga bangsawan dan keluarga kaya ini benar-benar mengira dirinya adalah anak bau kencur yang bisa mereka injak-injak seenaknya. Namun, mereka tidak akan mengerti apa sebenarnya kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Benar juga, kalau begitu, kenapa kamu menyuruhku kembali ke kota? Tanya Fabrian dengan heran. Begini. Wira menulis selembar pemberitahuan, lalu menyampaikan sesuatu kepada Fabrian. Wah, Paman Wira, apa yang dikatakan Paman Putro memang benar, kamu benar-benar jahat. Fabrian tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempolnya pada Wira. Keesokan paginya, di kediaman Yumandi. Sanur mencium wangi teh dari cangkir di tangannya, lalu bertanya, sudah ada kabar? Masih belum, tapi Tuan Sanur nggak usah khawatir. Rencananya pasti berhasil. Aku sudah mengutus belasan praktisi seni bela diri untuk menyingkirkannya. Salah satu dari mereka adalah bekas anggota pasukan Sirah Hitam. Pasti nggak akan ada kesalahan apapun. Jawab Johan sambil tersenyum menyanjung. Sanur meletakkan cangkir tehnya, lalu mencibir, baguslah kalau begitu. Seorang anak bau kencur berani melawan keluarga Yumandi. Apa dia nggak tahu aku bisa menghabisinya dengan gampang? Penduduk dusun Lovita pasti akan datang memohon kepada keluarga Yumandi, begitu bocah itu mati dan mereka nggak bisa menjual garam produksi mereka. Setelah itu, cara menggali tambak garam baru akan jatuh ke tangan Tuan Sanur. Rencana keluarga Gumilar untuk menguasai industri garam juga akan gagal. Kali ini, 4 masalah Tuan pasti bisa terselesaikan sekaligus.
Ujar Johan dengan hormat. Sanur tertawa sombong dan berkata, hahaha, kamu juga akan mendapatkan keuntungan. Kalau bocah itu sudah mati, kamu bisa mendapatkan kembali kupon dan kutipan garam Kabupaten Uswal. Bab 230. Johan berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bantuan Tuan Sanur. Kedua orang itu pun tertawa sombong. Tuan Sanur, gawat. Seorang pengawal berlari masuk dengan terburu-buru dan melapor, kepala petugas patroli sedang membawa sekelompok orang untuk datang menangkap Pak Johan atas percobaan pembunuhan. Dari 12 pembunuh bayaran, 8 orang sudah mati, 1 orang tertangkap, dan 1 lagi berhasil melarikan diri. Yang tertangkap itu pemimpinnya. Dia sudah mengaku siapa dalangnya sehingga pengadilan punya bukti dan saksi. Mereka mau menangkap Pak Johan untuk diadili, juga meminta Tuan Sanur untuk ikut pergi ke pengadilan agar bisa diinterogasi. Mereka bilang Tuan Sanur mungkin juga adalah dalangnya. Perang. Tubuh Sanur yang gemuk pun gemetar hebat. Cangkir teh yang digenggamnya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Bruk. Johan terjatuh ke lantai dengan wajah pucat dan bergumam, gak mungkin. Mana mungkin, aku sudah menyelidiki mereka dengan teliti. Dari 11 orang yang dibawa bocah itu, hanya ada 4 praktisi seni bela diri. Bagaimana mungkin mereka mampu menaklukkan 12 praktisi seni bela diri, apalagi satunya itu bekas anggota pasukan Sirah Hitam. Ini pasti bukan kenyataan. Sanur menendang Johan, lalu memakinya, dasar nggak berguna. Apanya yang nggak ada kesalahan apapun. Kamu bahkan nggak mampu mengurus masalah sepele ini. Saat ini, orang dari pengadilan sudah datang dan punya bukti kuat. Kamu nggak akan tertolong lagi. Tuan, tolonglah aku. Kamu pasti punya cara untuk menolongku. Aku sudah bekerja begitu lama untuk keluarga Yumandi. Kamu harus menolongku. Aku nggak mau mati. Mohon Johan sambil memeluk kaki Sanur. Sanur memicingkan matanya dan berkata, sebaiknya kamu patuh dan pergi saja ke pengadilan. Keluarga Yumandi akan menjaga putramu. Aku akan membiarkannya menjadi teman belajar putraku dan memastikan keluarga Silali punya keturunan. Baik. Johan berkata dengan gemetar, aku akan beritahu pihak pengadilan kalau aku yang menyewa pembunuh bayaran itu demi balas dendam pada Wira. Hal ini gak ada hubungannya dengan siapapun. Johan tahu Sanur sedang mengancamnya. Jika dia sembarangan berbicara di pengadilan nanti, keluarganya pasti tidak akan selamat. Tidak lama kemudian, orang dari pengadilan datang untuk menangkap Johan. Namun, mereka tidak sekalian membawa Sanur untuk diinterogasi. Setelah mereka pergi, Sanur berkata dengan marah, Wira, aku nggak ngangka ternyata bawahanmu begitu kuat. Tapi nggak masalah, kamu cuma berhasil menjatuhkan seorang pesuruhku. Saat kamu mengangkut pulang garammu, aku akan membalaskan dendam ini. Tuan Sanur, gawat. Maudi tiba-tiba berlari masuk dengan panik. Sanur bertanya dengan heran, ada apa lagi? Maudi menjawab, 18 dusun di Vika menyuruh kita membeli garam dengan harga 2 kali lipat lebih tinggi. Kalau enggak, mereka enggak akan jual garam kepada kita lagi. Sanur mencibir, ini hanya masalah sepele, buat apa kamu begitu panik? Kalau mereka enggak jual garam kepada kita, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memasok garam untuk pemerintah? Dengan sedikit kekayaan yang dimiliki mereka, memangnya mereka bisa bertahan berapa lama? Maudi menjawab dengan putus asa, awalnya memang begitu. Tapi Wira mengunjungi 18 dusun itu semalaman dan mengumumkan kalau dia bersedia meminjam uang kepada para penduduk tanpa bunga. Dia juga bilang asalkan para penduduk bersatu, mereka pasti bisa menjual garam dengan harga 8 gabak per setengah kilogram. Selain itu, dia juga memberikan uang kepada mereka. Dengan bantuan penduduk dusun Lovita, ada banyak penduduk yang sudah percaya padanya. Pemilik tambak garam juga mulai goyah dan mengatakan mereka nggak mampu mengendalikan para penduduk. Mereka juga ingin menaikkan harga garam hingga 8 gabak. Wira, teriak Sanur dengan marah. Setelah itu, dia menjatuhkan meja dan kursi di sekitarnya, juga membanting hiasan porselen di rak untuk melampiaskan amarahnya. Keluarga Yumandi bisa menekan para penduduk desa karena pejabat kecil, pemilik tambak garam, dan situasi para penduduk yang terlalu miskin. Sekarang, keluarga Gumilar sudah menekan para pejabat kecil, keyakinan para pemilik tambak mulai goyah, dan penduduk desa bersatu. Oleh karena itu, keluarga Yumandi sudah tidak mungkin lagi bisa membeli garam dengan harga 4 gabak per setengah kilogram. Namun, jika menambah 4 gabak untuk membeli garam, pengeluaran keluarga Yumandi dalam setahun akan meningkat sebesar 84 juta. Saat ini, Sanur benar-benar ingin mencabik-cabik Wira. Tiba-tiba, ada seorang pengawal lagi yang berlari masuk dan berteriak, Tuan Sanur, gawat. Sudah terjadi masalah besar.